Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami di rumah Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Pada itu kami bersyukur karena kami bersaudara, kami berkeluarga dapat bersama-sama di rumah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saling memberkati. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan musik, mengagungkan Tuhan, dan kami mau mendengar firman Allah. Bila Roh Kudus menerjemahkan firman ini, sehingga kami semua diarahkan dan dibimbing oleh Tuhan, kami dikuatkan dan kami diteguhkan. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan kebenaran firman Allah ini, sehingga kami diajar, kami diberitahu, kami ditambahkan pengertian, pemahaman kami tentang kebenaran firman Allah. Tolong kami agar kami setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, bulan ini merupakan hari atau bulan yang disebut bulan reformasi, karena bulan ini pada tahun 1517 itu ada suatu yang terjadi di mana seorang pastor, seorang profesor di Jerman mengadakan satu perbaikan tentang pengajaran yang ada pada waktu itu, yaitu Martin Luther. Saya yang jelaskan sebelum kita membahas ke sana, kenapa terjadi reformasi atau terjadi misalnya yang kita sebut sekarang ada gereja yang galiran besar yang termasuk ya Katolik dan Protestan. Dulu saudara sekalian gereja itu hanya satu. Sebelum Martin Luther menyatakan 95 dalil dan menyatakan kepada orang Jerman dan dunia pada masa itu, Kristen itu satu. Nah, pada masa itu kekristenan itu saudara sekalian itu semua di negara secara khusus di Eropa dan Jerman khususnya itu gereja yang menjadi pusat dan menjadi pengatur kepemerintahan, bukan raja, tetapi gereja pada masa itu. Nah, saudara sekalian, artinya gereja pada masa itu sangat berkuasa, sangat menentukan negara pada masa itu. Nah, maka terjadilah satu ya yang tidak tepat menurut panas itu. Terjadilah pergolakan di mana ada raja ingin berkuasa dan ada juga gereja yang mau berkuasa dalam mengatur segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Maka Bapak Ibu sekalian tahun 1517 Martin Luther menjelaskan dan menyampaikan ada 95 dalil yang disampaikan kepada gereja-gereja, kepada bangsa ataupun kepada pemerintah pada masa itu yang memprotes, yang memberitahukan bahwa pengajaran selama ini salah. Pengajaran selama ini tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, maka dikatakan kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada pengajaran Alkitab. Nah, saya mau dasari saudara sekalian, nanti saya sudah masuk lupa lagi baca Alkitabnya. Nanti Bapak Ibu, ini Pak Sajam cerita. Ya. Kita dasari firman Allah pada pagi hari ini dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 25. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 25 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus, dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Alkitab menyatakan dan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi di zaman atau di abad sekitar tahun 15-an atau 14-an, di situ terjadi suatu pemahaman, suatu pengajaran tentang Alkitab yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka pada masa itu terjadi masalah politik, masalah sinkritisme itu adalah mencampur adukan pengajaran Alkitab dengan kepercayaan. Maka pada zaman itu bahkan sampai sekarang ada orang sinkritisme di mana dia percaya kepada Yesus juga dia percaya kepada roh nenek moyang atau kepercayaan lamanya. Nah, zaman itu terjadi, tetapi yang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan menjadi suatu pergumulan oleh para pastor, para pendeta pada zaman itu, Martin Luther khususnya, ada dalam pengajaran zaman dulu itu bahwa ada penjualan surat pengampunan dosa dan dibeli kepada gereja. Artinya gereja mengeluarkan surat bahwa yang menyatakan si A diampuni, si A ditebus. Dan artinya saudara sekalian pada masa itu bahwa orang bukan mengaku dan datang kepada Yesus. Penebusan bukan kepada Yesus melalui Yesus, tetapi melalui perantara para imam pada masa itu. Nah, saudara sekalian, maka timbullah penjualan yang disebut penjualan surat pengampunan dosa. Nah, artinya saudara sekalian di sini bahwa pengajaran pada zaman itu mereka tidak sesuai lagi dengan firman Allah. Karena katakan semua umat manusia telah berdosa, maka tidak ada satu pun yang dapat mengampuni dosa manusia, apapun dia raja, apakah dia itu seorang pastor, apakah dia seorang pendeta, yang bisa mengampuni manusia daripada dosanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan di ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan kepada Kristus. Tidak ada andil manusia, tidak ada andil pastor, tidak ada andil pendeta, tidak ada andil siapapun di dalam dunia ini yang dapat menyucikan, menghapus dosa manusia itu. Hanya Yesus. Tetapi pada zaman itu saudara sekalian, ini beredar pengajaran-pengajaran dalam gereja-gereja pada masa itu bahwa kita dapat ditebus melalui perantara manusia. Apakah itu imam atau pendeta atau pastor yang disebut pada masa itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang jelasnya hanya satu, yaitu pastor pada masa itu. Nah, jadi saudara sekalian ingin saya katakan di sini bahwa terjadi suatu pengajaran yang menyimpang daripada firman Allah. Maka Martin Luther dia menjelaskan, menguraikan 95 dalil yang menyatakan bahwa penebusan dan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Penebusan, pengampunan dosa tidak ada andil manusia. Tidak ada manusia yang dapat mengampuni meskipun dia mengaku. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan, ya, kita datang minta ampun, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan Dia mengampuni segala dosa kita. Nah, jadi saya ingin tegaskan di sini saudara sekalian, pengampunan dan penebusan dosa manusia
itu hanya melalui Yesus, dan tidak ada peran manusia di situ, dan tidak adil manusia dalam rangka mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita semua harus datang kepada Yesus. Kita semua datang kepada Yesus, mengaku kepada Yesus, minta pengampunan kepada Yesus, karena hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Martin Luther, pengampunan itu. Dan kita harus kembali. Tetapi tidak semua orang menerima. Maka pada tahun 1521, kalau tidak salah di situ, Martin Luther dipecat dari kepasurannya dan diasingkan daripada gereja. Maka terjadilah yang disebut gereja Protestan yang kita anut sekarang. Protestan itu ya termasuk seperti kita, ada Pentakosta, ada GBI, kalau sekarang karismatik, dan ada juga namanya Metodis dan sebagainya di situ. Itu termasuk bagian daripada aliran yang disebut Protestan. Ya. Nah, itu sejarahnya, Bapak sekalian. Kenapa terjadi Protestan? Karena ada kesalahan daripada pelayan-pelayan gereja pada masa itu yang menjual surat-surat pengampunan dosa dan tidak berorientasi dan fokus secara khusus kepada Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa tujuan daripada reformasi itu? Kembali kepada Alkitab. Ya, saya katakan lagi, saudara sekalian, dalam rangka reformasi itu kita kembali kepada Alkitab. Bukan kata pendeta, bukan kepada kata penginjil, tetapi apa kata Alkitab. Dengan demikian, Protestan atau zaman reformasi adalah koreksi pengajaran atas pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam pada itu, tujuan reformasi itu yaitu mengajar, memerintah atau meminta supaya kembali kepada pengajaran Alkitab. Jadi koreksi terhadap pengajaran Alkitab, yang kedua kembali kepada ajaran Alkitab. Nah, pengajaran Alkitab yang mana yang kita harus kembali? Yang pertama, ajaran Alkitab yang saya katakan tadi, Yesus yang mengampuni. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau untuk pengampunan dosa, kita tidak perlu datang kepada seseorang, tapi kita datang kepada Yesus, minta pengampunan kepada Yesus, dan kita diampuni oleh Yesus. Yang berhak, yang berwenang, yang berotoritas mengampuni itu hanya Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kembali kepada pelajaran Alkitab, yaitu kita diberikan keselamatan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada perantara lagi, hanya kita datang kepada Yesus, maka Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia. Nah, itu pelajaran Alkitab, hanya Yesus. Dan yang ketiga, kita kembali kepada pelajaran Alkitab, yaitu yang menyiapkan tempat di sorga itu hanya Yesus. Yang menyiapkan tempat kita di sorga. Seringkali saya berkata kepada kita, dan katakanlah secara khusus di dalam keluarga kita yang meninggal, bahwa kita akan bersama-sama kembali ya, kepada orang yang telah mendahului kita, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat. Dan tempat ini hanya disiapkan oleh Yesus Kristus. Saya sebagai pendeta, siapapun dia, tidak dapat menyiapkan tempat orang itu di sorga. Hanya yang dapat menyiapkan itu Yesus Kristus. Ya. Maka tatkala Bapak Ibu sekalian, ya kita dipanggil Tuhan, yang menyiapkan itu Yesus Kristus. Dan orang tua, ya, anak pendeta tidak dapat pendetanya menyiapkan tempat. Tidak dapat. Yang dapat menyiapkan tempat itu hanya Yesus Kristus. Yesus telah menyiapkan tempat buat saya, buat saudara. Saya meninggal tidak dapat, ayo saya ini untuk istri saya, untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk jemaat saya, tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa memberikan itu hanya Yesus Kristus. Maka dalam iman Kristen dan pengajaran Alkitab, Bapak sekalian, setiap orang harus percaya dan menerima Yesus. Setiap orang harus mengikut Yesus.
Tidak bisa boncengan istilahnya itu, wah papa saya, mama saya pendeta, dan orang tua saya Kristen, dan majelis dan sebagainya, sehingga dia menyiapkan tempat buat saya. Tidak bisa. Yang menyiapkan tempat itu hanya Yesus Kristus. Dan saya dan saudara, bapak ibu semua mendapatkan tempat itu karena kita percaya dan menerima Yesus. Ya. Maka setiap kita perlu percaya. Maka kita mengajarkan kepada anak cucu kita harus percaya dan ikut Yesus. Karena hanya Yesus yang akan memberikan tempat buat saudara dan saya. Yang percaya dan mengikut Yesus ada tempat, pasti. Ya. Bapak ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus. Kadang-kala orang tidak paham ataupun yang gampang sebenarnya, tapi tidak sampai kepada tujuan. Nah, yang berikut saudara sekalian, bahwa pengajaran Alkitab itu tidak bisa diambil disatukan atau diduakan. Ya, kalau sekarang ada dalam pemilihan ini ada 2 kaki. Nah, di dalam ikut Yesus tidak ada istilah 2 kaki. Ya, tidak ada istilahnya ya saya percaya Tuhan, saya berbakti kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya menyembah berhala-berhala kepercayaan nenek moyang saya juga. Tidak bisa. Ajaran Alkitab hanya satu. Kita percaya dan menyembah Yesus. Kita mengagungkan dan mengikut Yesus. Tidak ada 2. Seringkali saya katakan di kepercayaan di kampung saya, mereka menganut 2, ya, yaitu Kristen ya iya, Yesus iya, kepercayaan nenek moyang juga iya. Saya kaget dengan om saya yang pertama kali bersama bapak saya Kristen situ, saya pikir dia sudah tuntas semua. Tatkala dia mau mati, susah setengah mati dia matinya, karena ada kepercayaan yang dipanutnya itu. Setelah dilepaskan dan diambil semua dengan segala macam jimat, dengan kepercayaannya, ya ada macam Kristen sebagainya itu, maka baru dia meninggal. Saya pikir dia sudah tuntas, rupanya belum tuntas. Dah, saudara sekalian, saya ingin katakan kepada kita sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa mendua dalam mengikut Tuhan. Kita hanya satu, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, ikut Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, yang dapat menyelamatkan dan membawa kita ke tempat yang telah Tuhan siapkan. Nah, dengan demikian, apa yang menjadi kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Kesimpulan kita berpegang dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya, jadi kita bukan berpegang kepada kata pendeta, kepada kata CA, kata nenek saya, kakek saya. Tidak. Ada keponakan saya, kami bercerita, kalau begitu om saya tanya dulu kepada si A. Ya. Dia bukan bertanya atau berkata kepada orang yang jelas kepada Alkitab. Kita berpegang kepada Alkitab. Itu kesimpulan yang pertama. Nah, yang kedua, saudara sekalian, Alkitab sebagai pedoman hidup dan bergereja. Jadi kita boleh ada aturan, ya. Dalam gereja kita ada namanya tata laksana dan tata gereja dan tata laksana. Itu aturan berorganisasi. Tetapi saudara sekalian, kita semua berpedoman kepada Alkitab. Ya, aturan organisasi iya, tetapi kita dalam mengikut Tuhan, kita berpedoman di situ kepada apa yang dikatakan Alkitab. Jadi pedoman hidup kita, pedoman dalam mengaruhi kehidupan kita mengikut Tuhan, yaitu Alkitab. Ya, berpedoman ya Alkitab sebagai pedoman hidup dan bergereja. Aturan gereja perlu, tetapi dia harus berorientasi dan kembali berpedoman kepada Alkitab. Nah, yang berikut saudara sekalian, ya, tinggalkan yang lama dalam arti yang kalau pemikiran kita yang salah, ya, dalam arti misalnya Yesus adalah yang lain yang bisa mengampuni, tinggalkan itu. Ya, kita satu, mengikut Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus yang mengampuni dan menebus saya. Cukup itu. Ya, cukup. Yesus yang menebus dan mengampuni saya
dan saya sebagai umat Tuhan, saya ikut Yesus. Cukup. Cukup. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi umat, menjadi warga gereja yang mempunyai kepastian. Dia tidak terombang-ambing, dia tidak tergaul lagi dengan macam-macam sebagainya. Dia jelas dan mantap. Mantap. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita kembali, bahkan terus-menerus, mungkin lebih tepat, berpedoman, berorientasi, percaya, dan ikut apa kata Alkitab. Ya, apa kata Alkitab. Maka pengajaran-pengajaran itu perlu diseleksi. Pada zaman dulu sebelum waktu saya baru percaya, saya banyak yang tidak tahu. Tatkala saya ditanya, saya katakan saya tanya pendeta saya dulu. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Saudara sekalian, kalau kita tidak paham, kalau kita kurang jelas, kita tanya yang lebih tahu. Mungkin dia kurang tahu daripada kita. Karena banyak sekarang ajaran-ajaran sesat, ada saksi Yehova lah, ada apalah macam-macam, ada aliran Kristen sekarang, banyak sekali, banyak. Maka ingin saya katakan, kembali kepada Alkitab, ikuti, lakukan apa kata Alkitab. Siapa yang melakukan? Kita semua, saya, Bapak Ibu, kita umat Tuhan. Kembali kepada kata Alkitab. Lakukan, turuti apa kata Alkitab. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan kami agar kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada Alkitab, melaksanakan apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua kami, tolong semua kami, dan bimbing semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua kami, ajarlah semua kami, mantapkanlah semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.